Hagiosium dan Hagiostin. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan pada sore hari ini, karena aku yakin teman-teman dimanapun kalian berada, kalian sudah siap memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah, Tuhan yang pimpin. Puji-pujian kami biar kami menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebab kita dipilih untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pararam pararam. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan yang nyata atas kami Bapa. Kami mau menyatakan Engkau Allah Immanuel Tuhan.
serta dengan kami. Terima kasih Bapa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia
Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Om Yanto. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat waktu ini kami boleh memuji Tuhan. Biar pujian kami menyenangkan hati-Mu. Sekarang kami buka hati kami berikan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, memberikan pengertian sehingga kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu terlebih melakukannya. Berkati waktu pemberitaan firman Allah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom pemuda Gios. Apa kabar? Om Yanto berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tentu saja tetap jaga jarak. Oke? Firman Tuhan kali ini berbicara tentang pelayanan. Temanya adalah pelayanan yang seimbang. Bagaimana itu pelayanan yang seimbang? Oke, kita baca dulu di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan yang ke-42. Om Yanto bacakan di sini. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Menarik kisah Maria dan Marta ini. Ketika Marta kedatangan tamu Tuhan Yesus, dia menyambut Tuhan Yesus. Dia seorang aser. Dia sambut Tuhan Yesus, kemudian dia persiapkan semuanya. Dia sebagai tuan rumah, dia mungkin siapkan makanan, dia mungkin siapkan minuman. Nah, saudaranya ini yang bernama Maria, itu duduk dengan manis di kaki Tuhan. Dia mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan. Sampai kemudian Marta bilang pada Tuhan Yesus, "Tuhan, tolong dong saudaraku ini. Suruh bantu aku untuk melayani engkau." Tapi Tuhan berkata bahwa dia sudah memilih bagian yang terbaik. Pelayanan itu kita bagi dua. Yang pertama adalah melayani Tuhan, dan yang kedua adalah melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan itu seperti apa? Melayani Tuhan itu seperti yang dilakukan oleh Maria. Dia duduk di kaki Tuhan, dan dia mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan. Dia dengarkan, dia renungkan, dan dia kerjakan. Itulah melayani Tuhan. Nah, bagaimana dengan melayani pekerjaan Tuhan? Seperti Marta, ketika Tuhan Yesus datang, dia menyambut. Kemudian dia persiapkan semuanya. Dia persiapkan mejanya, dia persiapkan kursinya, dia persiapkan makanannya, minumannya. Mungkin seperti itu ya pada zaman sekarang. Sama seperti di dalam gereja. Ada pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan. Ada yang di bidang musik, ada yang di bidang singer, WL, aser, runner, genset, kelistrikan, semuanya itu. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah orang yang melayani Tuhan itu pasti melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak sebaliknya. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan itu belum tentu melayani Tuhan. Kemudian antara karakter dan karunia, mana yang lebih penting? Kita baca dalam Matius 9 ayat yang ke-17. Om Yanto bacakan di situ. "Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Ibarat bangunan, gedung itu adalah karunia, sedangkan fondasinya itu adalah karakter. Sebagus apapun gedung itu, setinggi apapun gedung itu, jika fondasinya lemah, robohlah gedung itu. Orang-orang dikaruniai bahasa lidah, bisa mainkan musik dengan luar biasa, dengan menawan. Singer bisa menyanyikan dengan merdu, suaranya bagus, batuk aja nggak fals, saudara. Tapi jika semuanya itu tidak dilandasi dengan karakter yang kuat, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Alih-alih kita akan memuliakan nama Tuhan, tapi justru itu akan menjatuhkan nama Tuhan. Seperti anggur yang baru tadi. Anggur baru itu dalam proses fermentasi. Apabila dimasukkan ke dalam kantong yang lama, koyaklah kantong itu. Maka anggur yang baru harus
ditempatkan di dalam kantong yang baru. Sama seperti dalam pelayanan, apabila kita diberi karunia-karunia, maka karakter kita, kantong kita pun juga harus baru, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan pelayanan kita. Sekarang kita bahas tentang keseimbangan dalam pelayanan, di mana kita harus seimbang dalam melayani Tuhan dan kita seimbang dalam menjalankan pekerjaan atau tugas-tugas kita di dunia. Dasar dari pelayanan sebenarnya ada 3. Yang pertama, itu adalah tentang kasih. Kasih dari Tuhan Yesus sendiri yang sudah rela mati untuk menebus dosa kita. Dan yang kedua, rendah hati. Bagaimana kita bisa merendahkan hati kita kepada sesama pelayan-pelayan Tuhan. Dan yang ketiga, itu adalah teamwork. Ada yang bilang bahwa ketika kita melayani itu harus 100%. Kehidupan kita harus 100% melayani Tuhan. Bagaimana bisa? Kita masih bekerja, kita masih melayani keluarga kita. Bagaimana kita bisa 100% melayani Tuhan dalam kehidupan kita? Kunci utama dalam pelayanan itu adalah terbeban. Bagaimana penjelasan terbeban itu? Oke, saya kasih contoh. Misalnya, Tuhan Yesus ini datang ke Hagios Family. Dia bawa 20 karung beras. Satu karung beratnya 20 kilo. Kemudian nih, sebagai contoh, Tuhan Yesus manggil Kak Gati. Gat, sini. Tolong naikkan 20 karung beras ini ke lantai 4. Kemudian apa jawaban Gati? Kamu tuh siapa? Saya tidak kenal kamu. Kok kamu berani perintah-perintah ke saya? Emang kamu siapa? Nyuruh saya ngangkut 20 karung beras ini ke lantai 4. Maaf ya, aku tidak kenal kamu. Karena apa? Yang dilakukan oleh Kak Gati ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak tahu kasih. Dia tidak tahu bahwa Tuhan itu sudah berkorban bagi dia. Orang itu tidak mengenal kasih. Yang kedua, kemudian Tuhan Yesus manggil orang yang kedua. Contohnya nih, yang dipanggil Aldi. Aldi sini, tolong naikkan 20 karung beras ini ke lantai 4. Jawaban Aldi gimana? Maaf Tuhan, ini bukan bagianku. Bagianku itu adalah multimedia. Ini urusannya urusan orang lain. Jangan saya. Saya urusannya pokoknya di multimedia. Orang seperti ini adalah tipe orang yang tidak mau merendahkan hatinya. Orang yang ketika disodori pelayanan yang lain, dia merasa, oh itu bukan bagianku, maaf. Itu bagiannya dia. Kalau bagian yang enteng-enteng, dia mau terima. Tapi ketika ada bagian yang berat, oh sorry, itu bukan bagian. Orang yang tidak mempunyai kerendahan hati. Nah yang ketiga, itu adalah teamwork. Bagaimana kita bisa mengelola teamwork? Kita bisa mengelola teamwork kalau kita juga mempunyai kerendahan hati. Apakah teamwork ini penting? Jelas penting. Saya kasih contoh. Tidak selamanya pelayanan itu bisa kita lakukan secara sendiri. Dan ini yang harus kita hindarkan. Bahwa dalam pelayanan itu jangan sampai single factor ataupun one man show. Hindari itu. Karena itu tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus saja memanggil 12 orang murid untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa kita bisa sendiri? Kenapa kita harus sendiri dalam melayani pekerjaan Tuhan? Kita harus mempunyai teamwork. Kemudian karena saking keselnya, akhirnya Tuhan Yesus memanggil orang yang baru ngomong ini. Yanto, sini. Tolong naikkan 20 kantong beras ini dari lantai 1 sampai ke lantai 4. Siap. Orang yang mengenal kasih Tuhan itu hanya bisa berkata siap, laksanakan. Kemudian saya berkata kepada Tuhan, Tuhan tak cicil ya, karena ini berat. Panggil teman-temanmu. Maaf Tuhan, teman-teman saya nggak ada. Karena apa? Nggak ada teamwork. Ini repotnya kalau nggak ada teamwork. Ya. Oke, kalau kamu kerjakan sendiri, balik. Akhirnya dari 20 itu tak cicil 4 karung. 4 karung pertama pagi hari, kemudian siang 4 karung lagi, sore 4 karung lagi, malam 4 karung lagi, 16 karung yang terangkat, kurang 4 karung lagi. Harusnya malam itu harus diselesaikan. Karena apa? Besok mau dipakai. Kemudian saya nawar kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau dipakai jam berapa?
jam 8 pagi besok harus sudah semuanya naik ke lantai 4. Tuhan, pagi-pagi ya tak naikkan sisa 4 karung ini. Ini tipe-tipe orang yang last minute dalam pelayanan. Pokoknya kalau mepet, nah itu baru jadi. Nah ini yang juga bahaya. Itu yang sering terjadi juga. Akhirnya pagi-pagi saya angkut 4 karung ini naik ke lantai 4. Selesai sudah. Kalau saya tidak terbeban tentang perintah Tuhan Yesus itu untuk menaikkan 20 karung ini, maka ketika 4 karung ini selesai, maka saya akan pergi. Banyak pelayan Tuhan seperti itu yang tidak terbeban. Ketika Tuhan memberikan berkat yang lebih, ketika Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih, kemudian maaf Tuhan, sorry, pekerjaanku tambah banyak. Maaf Tuhan, aku mau ujian ini Tuhan, aku belum belajar. Ini tipe-tipe last minute tadi. Maaf Tuhan, aku mau belajar dulu, sorry ya. Kemudian pelayanan itu dia tinggalkan begitu saja. Tipe-tipe orang yang tidak terbeban. Bagaimana tipe orang yang terbeban itu? Apabila dia tetap memanggul setiap pekerjaan Tuhan itu dalam pundaknya, dia tetap panggul itu. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Itulah pelayan yang sejati. Ketika saudara bisa memanggul itu dalam kehidupan saudara, maka saudara tidak akan meninggalkan pelayanan saudara. Bagaimana caranya Om Yanto seperti itu? Bentuklah teamwork. Ketika Anda punya teamwork, saya bisa berkata, aduh, tolong ya, ini hari ini aku ujian, tolong aku dibantu ya, tolong digantikan pemainnya. Saya hari ini jadwalnya untuk bermain drum, tolong ya kamu digantikan karena saya ada ujian. Kalau kita hubungannya bagus, pasti orang itu akan mau untuk diajak gantian. Kuncinya adalah kerendahan hati. Bagaimana kita bisa merendahkan hati kita sampai istilahnya kita itu sujud di kakinya. Bisa kita seperti itu? Dalam pelayanan, kadang saya sudah berusaha memberikan yang terbaik. Menurut saya itu juga tidak salah. Tapi tetap saja disalahkan, tetap saja dicaci, tetap saja dimaki, tetap saja disuruh minta maaf. Ya saya lakukan. Karena apa? Karena saya terbeban dalam pelayanan saya. Saya mau pekerjaan ini selesai. Saya nggak mau gara-gara masalah-masalah tadi itu saya harus meninggalkan pelayanan saya. Itu kuncinya, terbeban. Ya. Kemudian dalam mendelegasikan pekerjaan, yang perlu diingat adalah kita harus ada pengawasan. Kita tetap terus memantau. Tidak bisa kita langsung melepas begitu saja. Misalnya tadi, ketika kita sudah menyerahkan pelayanan kita kepada orang lain, karena kita sibuk dalam pekerjaan kita. Mungkin di dalam pekerjaan kita bisa WA orang tersebut. Aduh, sampai di mana ya? Pekerjaan gereja ini sampai di mana ya? Kemudian bisa berkata, oke, nanti setelah jam kantor saya akan bantu kamu. Saya akan datang ke gereja. Seperti itu. Jadi tidak lepas begitu saja. Jadi prinsip bahwa pelayanan kita 100% dalam kehidupan kita itu bisa terjadi. Karena apa? Kita terbeban dalam pelayanan kepada Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan tidak Om Yanto panjangkan. Ingatlah, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, miliki karakter yang bagus dalam Kristus, dalam pelayanan. Miliki kerendahan hati untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, buatlah teamwork supaya pekerjaan Tuhan itu tetap selesai. Jadikan pekerjaan itu bebanmu selama seumur hidupmu, sehingga engkau tetap melayani Tuhan sampai Tuhan panggil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Om Yanto buat berkat firman Tuhan. Biarkan ini semua menjadi pegangan, tuntunan untuk kita semua lakukan bersama-sama. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat waktu ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar firman. Dan biar setiap pujian kami naik menyenangkan hati-Mu. Firman yang kami dengar akan membuat kami semakin berani hidup sama seperti Engkau pernah hidup. Berkati kami semua, biar berkat Tuhan berlimpah, berkekuatan, anugerah, sukacita terus ada menjadi bagian kami. Terlebih biarkan iman, percaya, pengharapan kami terus tumbuh
di dalam Tuhan dan akan membuat kami mengenal Engkau semakin dalam. Sertai hari-hari kami ke depan, minggu demi minggu, waktu demi waktu, biar Tuhan yang menopang dan menolong kami. Kami akan terima berkat Tuhan, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Harapan